pada Nabi Muhammad yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pimpinan serta para jemaah yang insyaallah Allah berkahi, insyaallah yang akan mengisi kajian zuhur kita pada siang hari ini ialah Al-Ustaz Nasrullah Sulaiman. Untuk itu marilah sama-sama kita simak dan dengarkan yang beliau sampaikan, semoga dapat menambah kesadaran kita dalam beragama. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban salamnya mantap. Apa mungkin tanggalnya masih tanggal 3 kali. Syukur kepada Allah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Di hadapan saya ini ada Pak Jampidum, Pak Asep, sehat selalu Pak. Senior Pak Yukoyum, nggak ada absennya di masjid. Ada Pak Hepni Nur, beliau saya kenal dulu di Inspektorat Wilayah, sudah ke Papua, sudah ke Lampung, sudah kemana-mana, sampai akhirnya balik lagi ke Komjak. Alhamdulillah. Pak Darmawel, semuanya dah sehat walafiat. Gimana selamat tahun baru 1447 Hijriah? Udah ada yang baru belum tahun ini? Mobil-mobil bagaimana mobil? Masih yang lama? Rumah ada yang baru ada? Handphone? Bini yang lagi masih duda, ayo dah ke KUA, ijab kabul langsung jos. Saudara sekalian, bulan ini bulan Muharram, bulan yang amat sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah. Yang dimaksud dengan menghormati itu, Allah banyak mengucurkan rahmat, rezeki, ampunan, kekuatan, motivasi pada bulan yang haram atau yang disebut Muharram. Bulan haram itu ada 4 di dalam Al-Quran. 1 Rajab, 2 Zulqa'dah, 3 Zulhijjah, 4 Muharram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu Allah larang kita berselisih, bertikai. Nggak boleh ada peperangan. Makanya saya duga Iran berhenti serang Israel karena bulan Muharram. Karena bulan Muharram bagi orang Iran adalah satu peristiwa duka penting. Cucunya Nabi Muhammad namanya Husain mati di Karbala, terbunuh di bulan ini. Makanya dia sentikan itu rudal-rudalnya ke Israel. Tapi setelah nanti Muharram selesai, saya nggak tahu nih lagi punya taktik apa Iran ini untuk menyerang Israel. Alasannya kuat itu. Imam Khomeini ngumpet di bunker. Dia dapat laporan dari jenderal-jenderal, kita menang Pak. Setelah dia keluar dari bunker, dia lihat jenderalnya banyak yang meninggal. Oh udah, angkat lagi bendera merah. Ini Muharram tuh saking dihormatinya oleh Iran. Rajab itu nggak boleh perang. Dia disebut Rajab, itu makna katanya adalah mencopot mata anak panah atau tombak. Nggak ada perang Pak. Zulqa'dah itu 2 arti. Zul yang punya, Qa'idah bangku panjang yang di tukang ketoprak, tukang bakso yang bisa didudukin berempat. Itu namanya mak'adun. Dia disebut Zulqa'dah. Karena pada bulan itu
hawanya mager. Semua orang Arab kalau diajak perang, perang yuk, enggak, males. Dia pada duduk-duduk di bangku panjang. Maka disebut bulan Zulhijjah, Zulqaidah. Zulhijjah orang lagi pada haji, napak tilas Nabi Ibrahim. Makanya dia stop dulu, ribut-ribut dia stop dulu. Sampai akhirnya di bulan ini, bulan Muharram. Tadi pagi mager banget, mendung. Kata bini saya, bang mau kemana sih mendung-mendung? Lah kerja neng. Iya emang hawanya ngajakin punya anak ini. Pengen ngelepas KB rasanya. Nah, Muharram itu ditentukan oleh Khalifah Umar pada tanggal 16 Juli 622 Masehi. Justru ditentukan oleh Umar, kita akan tentukan kilas balik di mana ada peristiwa penting di bulan itu. Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, yang tujuannya 4 Nabi itu dari Mekah ke Madinah. 1, Nabi untuk memperbaiki dirinya. 2, untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Yang 3, memperbaiki takwa dan iman. Jadi esensi kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena kita ingin lebih baik. Nggak ada istilah mundur ke belakang, maju. Dalam surat Ad-Duha dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, masa depan itu lebih bagus, lebih cemerlang daripada masa lalu. Ayolah, move on, Pak. Muharram itu ditentukan oleh Umar. Kenapa? 1, di bulan Muharram ada nabi yang diterima taubatnya oleh Allah. Dia taubat selama 950 tahun. Namanya Nabi Adam. Ketika dia sudah terlempar dari surga, terpisah dengan istrinya Hawa, dia nangis sore siang pagi malam di atas bukit, namanya Bukit Judi. Bahkan di dalam hadis dikatakan, saking seringnya Nabi Adam menangis, ya 950 tahun, coba bisa dibayangin. Itu diceritakan di dalam hadis, ada gurat-guratan air matanya Adam turun ke bawah lembah Judi. Ada 2 pohon yang hidup dari air matanya Adam, pohon cengkeh dan pohon kayu manis. Banyak binatang yang minum air matanya Adam. Ketika binatang itu minum, air apa ini? Lezat sekali. Ini air matanya Adam. Karena Pak, hanya satu Allah yang nggak pernah surut. Kalau minuman aqua diambil dari Sukabumi itu bisa habis. Tapi air yang nggak pernah habis ciptaan Allah itu 1, air mata. Sekuat-kuatnya lelaki, pasti dia akan meneteskan air mata. Oh, saya nggak pernah sedih. Ya, coba aja colok matanya, pasti keluar air mata. Satu-satunya air yang tidak pernah kering ciptaan Allah itu air mata. Kapan Bapak tersentuh batinnya, menetes. Kapan Bapak menangis, menetes. Nggak pernah kering itu. Tapi kalau ada orang capek nangis, ada. Tapi kalau air mata nggak keluar, nggak mungkin. Itu ciptaan Allah. Dan dalam hadis, air mata yang mengalir itu karena dosa dan kesalahan, dia akan melancarkan kita ke dalam surga, licin, glosor. Saking air mata itu keluar karena takut kepada Allah. Yang kedua, kata mengapa Umar itu menentukan bulan Muharram itu sebagai titik balik perubahan jiwa kita, diri kita. Di bulan itu, Nabi Nuh, di bulan ini, Nabi Nuh selamat dari banjir bandang yang sangat luar biasa. Nuh perintahkan semua evakuasi umatmu ini ke atas bukit.
naikkan semua di bahtera yang engkau buat. Makanya dulu saya nggak bisa bayangkan bagaimana Nabi Nuh bikin perahu sebesar itu, nggak punya alat canggih sekalipun, nggak ada gergaji mesin mereknya Crisbow, nggak ada. Miyako rice cooker apa, Miyaka Pak, yang gergaji itu Pak Koyum apa Koyum. Makanya doanya apa? Allahumma majreha wa mursaha. Ya Allah, saya baru saja dilantik, saya baca doa ini supaya lancar. Kuan betapa berat amanat yang saya pikul hari ini. Mudah-mudahan saya lancar ya Allah. Wa farata nur kulna mil piha jaujaini sunaini wa ila man sabaku alil qaul man amana ma'hu ila qalil. Nuh naikin sepasang, ada banjir yang sangat luar biasa, turun air deras dari atas, memancar dari bawah, terus dengan hitungan detik, menit, terus sampai ngangkat air itu. Tingginya Nabi Nuh itu 900 meter Pak. Saya nggak bisa bayangin tuh banjir luar biasa di situ. Kulnah mil piha, naik semua sepasang, ila man amana wa ma'an amana ma'ahu ila qalil. Dan ternyata yang bisa dievakuasi dan beriman kepada Allah itu sedikit. Hanya yang mengikut Allah saja yang bisa selamat. Pegawai kita ada banyak, yang di masjid dikit banget, kira-kira begitu, tapi lagi dinas. Selamat pada bulan ini. Yang ketiga, bulan ini Nabi Ibrahim selamat ketika direbus oleh Raja Namrud. Makanya doanya salam ya kuni bardan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu jadi tungku yang dibakar api panas di bawah itu jadi kolom kol seperti di panti-panti pijat itu Pak Koyum, jadi dingin di kolom. Selamat pada bulan ini Allah menyelamatkan dia, mengajarkan kepada kita bagaimana dia bertawakal kepada Allah. Yang tawakal itu ditolong oleh Allah dengan kalimat ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin, selamat, sentosa, segar bugar, dan bisa melanjutkan dakwah ini sampai Nabi Ibrahim itu punya anak keturunannya Nabi Muhammad hari ini, sampai yang lalu itu. Muharram itu Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Dialah satu-satunya nabi yang berhasil masuk ke Palestina. Dia gigih, makanya dia disebut ulul azmi. Apapun rintangan dalam menegakkan hukum, buat terabas. Itu orang yang punya prinsip ulul azmi namanya. Saya nggak peduli ada siapa, di mana, kapan, membahayakan saya atau tidak, saya menegakkan hukum, terabas. Itu namanya ulul azmi. Kemampuan untuk bisa punya motivasi yang kuat karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada Muharram ini ditentukan Hijriah? Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara pada bulan Muharram. Nabi Yusuf adalah anak Nabi Ayub. Ayub punya anak 4. Yang paling sayang si Ayub sama Yusuf. 3 saudaranya iri. Nggak bisa ini, masa ayah demennya sama Yusuf doang. Yaudah, kita kumpul pemufakatan jahat. Bagaimana caranya kita alihkan kasih sayang bapak kita kepada Yusuf. Yusuf diajak bermain ke dalam hutan. Tiba-tiba ada sumur, dicemplungin Yusuf ke dalam sumur. Bajunya diambil, kemudian baju itu dibawa pulang dengan berlumuran darah serigala. Lapor, Pak, Yusuf telah diterkam serigala. Nangis luar biasa. Paling banyak menangis di dunia ini Nabi Adam, Nabi Ayub. Ayub diceritakan saking dia berpisah dengan anaknya Yusuf, dia menangis sore siang pagi malam, sampai hadis meriwayatkan bola matanya itu sampai putih karena sering banyak yang mengeluarkan air mata.
Yusuf diangkat oleh satu kelompok saudagar dari Syam, seorang gubernur, ganteng Yusuf, dipekerjakanlah di istana. Istrinya pelakor nih, Zulaikha namanya. Wah, seneng bertampanan dengan Yusuf. Maka Yusuf itu mau diperkosa dalam tanda kutip. Bajunya diambil dari belakang dan sobek, maka Yusuf disidang. Kata gubernur itu, dia tahu memang kalau Zulaikha itu adalah genit. Dia bilang kepada Yusuf, "Sup, mendingan ngaku aja dah. Kalau ngaku kamu, saya nggak penjara. Saya malu, saya petinggi." Ya, saya ingat nih kasus yang dulu tuh, yang ajudannya suruh tembak tuh apa itu? Karena untuk menutupi, apa kata Yusuf? Robbi sijnu ahabbu ilayya. Saya lebih baik di penjara daripada saya mengaku yang tidak saya lakukan. Pada bulan ini Yusuf bebas karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Umar ibnu Khattab menjadikan Hijriah itu di bulan Muharram? Karena sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Dia diasingkan di goa selama 7 tahun. Dia ningrat, dia keturunan raja, punya istri cantik, punya harta banyak, pangkatnya tinggi, tapi dia diuji kesabaran oleh Allah berupa penyakit kulit. Di badannya penuh dengan binatang-binatang yang menggerogoti kulitnya, dan dia tidak buang di dalam kulitnya. Dia tidak pernah ditengok selama 7 tahun itu, di mana dia makan dan minumnya. Di Al-Quran diceritakan, kakinya yang berdarah nanah itu dia benturkan ke dinding guanya itu, lalu dia minum. Apa yang dia bilang? Ya Allah, jangankan kehormatan, penyakit yang datang darimu saya terima. Jangankan dicopot. Nah, kalau Bapak sudah redo, saya terima. Wah, itu udah singkat menerima kelas tinggi udah kalau sudah bisa begitu. Ayub mengajarkan kesabaran 7 tahun luar biasa dengan penderitaan yang wah, itu adanya di bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa, dia selamat dari kejaran Fir'aun pada bulan ini. Disuruh tongkatnya mukul ke Laut Merah itu, terbuka, nyebrang, selamat pada bulan ini. Kemudian Nabi Yunus pada bulan Muharram keluar, dimuntahkan oleh paus atau ikan nun. Dia selama 7 minggu ada di perut ikan nun. Doa yang dia baca satu, ini kuntu minaz zolimin, ini kuntu minaz zolimin. Jadi kalau kita merasa panas di satu tempat, baca aja doa itu, Pak. Waduh, gue udah nggak nyaman nih di sini nih. Budaya kerjanya jelek nih. Orang nggak ada yang disiplin, gue lihat. Ini kuntu minaz zolimin. Ya sudahlah, nanti akan ditempatkan pada tempat yang disiplin, yang macam-macam. Dibawa jauh. Awal mulanya dia dimasuk ke dalam perut nun itu kan ketika dia mau nyebrang perahu, dia punya bawa murid 2. Bawa perahu itu sudah tidak bisa mengangkat beban karena kelebihan manifest. Kata nakodanya mengatakan, Pak, ini harus ada yang nggak keangkut nih. Diangkut juga sampai di tengah lautan miring, Pak. Diumumkan juga harus ada yang keluar dari perahu ini. Kalau enggak semuanya tenggelam. Yunus mengatakan, saya yang akan lompat ke laut. Kata muridnya, jangan Tuan, saya aja. Enggak, ini sudah perintah Allah. Langsung nyemplung Pak ke laut. Tiba-tiba disambar ikan paus atau nun. 7 minggu di dalam.
Ketika dia masuk daratan, paus itu merasa panas karena doa, kuntum minaz zolimin, kuntum minaz zolimin, maka dimuntahkannya itu. Dan pertama kali Nabi Yunus yang dia makan apa? Labu siem. Makanya labu siem itu adalah makanan Nabi Yunus. Jadi kalau Pak Yukoyum makan di warteg tanggal tua, pesan labu siem, itu bukan nggak punya duit, ikut sunnah Nabi Yunus. Tapi kalau tanggal muda ya biasa stik lah, tenderloin. Kalau tanggal tua labu siem. Itu jawab aja sama tetangga, saya lagi ngikuti sunnah Nabi Yunus. Emang lagi nggak punya duit. Kemudian yang terakhir peristiwa ini adalah hijrahnya Nabi. Nabi merubah kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Perpindahan harus diiringi dengan kesuksesan. Kalau kita hari ini nggak ada perubahan apa-apa, rugi bener hidup kita ini. Oleh karena itu Pak, Nabi 3 tahun setelah dia di Yasrib atau di Madinah, 3 yang dia bangun: politik, pemerintahan itu, masjid, dan mempersatukan umat, apa yang disebut dengan piagam Madinah. Bapak di mana saja berada, produktif adalah bagian dari spirit perjuangan Rasulullah SAW. Itulah saudara-saudara sekalian, mungkin Bapak semua sudah sering mendengar penceramah-penceramah soal hijrah, tapi saya mengambil satu sisi, mengapa Muharram itu dipilih oleh Umar Ibn Khattab pada tanggal 16 Juli 622 sebagai titik balik perjuangan dan penanggalan dalam Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.